Kenapa sih Bu Nurul kalau untuk anak-anak TK lebih optimal kita menggunakan voice note? Nah itu tadi yang saya bilang di awal bahwa eh, anak-anak TK bila mendengarkan suara guru itu lebih touchy gitu. Halo good people, welcome back to Nurul Koirini channel. Oh iya, sebelum nonton vlog kali ini, jangan lupa ya subscribe dulu. Benar udah? Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke good people, malam ini saya akan sharing tentang agile teaching di guru TK, tapi khususnya ya, bagaimana mengubah belajar di rumah atau BDR menjadi lebih asyik lagi. Mau tahu? Kita saksikan. Good people, malam ini saya akan sharing tentang agile teaching. Kenapa sih Bu Nurul kepikiran? Karena kemarin beberapa saat yang lalu itu banyak guru-guru yang sharing ke saya, yang curhat, Bu Nurul kenapa ya di masa school from home ini atau BDR ini atau belajar di rumah itu ternyata murid-murid banyak yang malas-malesan belajar, terus yang mengerjakan tugas dari guru tuh hanya itu saja. Nah, bagaimana sih tips untuk mengajar BDR menjadi lebih asyik? Nah, yang pertama adalah yang harus kita perhatikan itu growth mindset. Jadi, seorang guru harus memiliki mindset yang bertumbuh terus, mau berproses terus, semangat terus untuk belajar gitu ya. Karena di zaman ketika pendidikan ini mengalami kondisi dihadapkan pada kondisi pandemi atau pagebluk ini yang ternyata kita nggak tahu sampai kapan belajar di rumah gitu ya, sehingga mau tidak mau guru harus terus berproses mencari pembelajaran lebih inovatif yang lebih menarik agar pembelajaran dengan murid walaupun di rumah menjadi lebih seru lagi. Oke good people, tips aplikasi agile teaching yang pertama yang bisa saya share, yang pertama itu lewat voice note. Kenapa sih benar lewat voice note gitu ya? Karena biasanya beda dengan anak-anak kelas tinggi atau anak-anak kelas SD, SMP, SMA, anak-anak TK itu kalau dengar suara gurunya itu lebih seru gitu dibandingkan dia membaca, ya kan? Usia anak TK tuh senangnya melihat gurunya, mendengarkan suara guru itu lebih touch banget gitu ke hati mereka gitu. Nah lewat voice note ini selain misalnya guru mereminder seperti ini contohnya, anak-anak besok Ibu Nurul akan dongeng pagi-pagi itu tentang si katak yang pandai menari. Seru banget loh. Kalian mau tahu juga nggak keseruannya? Jangan lupa ya, besok jam 7.30 pagi Ibu Nurul tunggu di kelas kita. Anak-anak sudah mandi, sudah wangi, dan juga sudah sarapan. Terima kasih anak-anak. Seperti itu contohnya. Itu di reminder dulu malam-malam, kira-kira jam 7 malam gitu ya, atau pagi-pagi sebelum kegiatan dimulai, 1 jam atau 2 jam sebelum kelas akan dimulai. Seperti itu teman-teman. Oke, good people, kalau tadi kita pakai voice note itu untuk reminder kegiatan, nah kalau sekarang kita gunakan voice note sebagai pemberian tugas. Contohnya seperti apa Bu Nurul? Contohnya misalnya nih, halo anak-anak, misalnya ya, halo anak-anak, sekarang kan kita sedang bahas tentang binatang. Nah Bu Nurul minta sama anak-anak, silakan kalian gambar binatang kesukaan kalian di rumah. Oke? Besok kasih lihat Bu Nurul ya contoh gambarnya, pakai foto boleh, pakai video juga boleh. Terima kasih anak-anak. Seperti itu. Nah kenapa sih Bu Nurul kalau untuk anak-anak TK lebih optimal kita menggunakan voice note? Nah itu tadi yang saya bilang di awal bahwa anak-anak TK bila mendengarkan suara guru itu lebih touchy gitu, lebih mengena pembelajarannya dibandingkan dengan pemberian tugas yang diinfokan kepada orang tua lewat tulisan gitu ya. Karena kan yang baca cuma orang tua mendeliver ke anak, ayo nak bikin ini, diminta bu guru bikin ini gitu ya.
Tapi kalau anak mendengarkan suara bu gurunya atau bapak gurunya lewat voice note tadi, walaupun jaraknya itu jauh, tapi mereka akan senang, akan lebih touchy. Mama, aku mau kerjakan tugas ini ya dari bu guru, langsung dia akan semangat. Seperti itu ya. Oke, good people, sekarang tips yang kedua. Contohnya, bapak dan ibu guru bisa mendapatkan penilaian langsung kepada anak-anak lewat video conference. Contohnya seperti apa Bu Nurul? Contohnya, bapak dan ibu sedang mengajarkan tentang tema binatang. Nah, sekarang yang dibahas adalah tema tentang kucing misalnya. Nah, di video conference 3 menit pertama, bapak dan ibu guru bisa menceritakan atau memberikan materi penjelasan tentang binatang, tentang kucing ini. Misalnya, selamat pagi anak-anak. Pagi ini Ibu Nurul akan membahas tentang kucing. Siapa yang pernah sentuh kucing? Siapa yang punya kucing di rumahnya? Siapa yang pernah melihat kucing? Wow, Masya Allah, hebat, semuanya udah pernah ya. Nah, oh iya, Bu Nurul mau tanya, siapa yang tahu suara kucing seperti apa? Miau. Oh iya, bener. Nah, teman-teman, good people bisa dapat penilaian dari situ. Bisa langsung nih, oh ternyata anak ini bisa mendeskripsikan, bisa mendescribe tentang kucing, mengetahui tentang suara, makanan kucing, bagaimana bulunya kucing gitu ya. Terus karakternya kucing secara tidak langsung dia bisa akan tahu, dan dari situ bapak dan ibu guru tidak harus memberikan tugas kepada anak murid dengan ayah bunda tolong ya kerjakan anak-anak halaman ini, nggak harus seperti itu. Tapi bapak dan ibu guru bisa langsung dapat nilai dari anak melalui video conference, dan itu lebih mudah. Oke, good people, sekarang tips yang ketiga, aplikasi BDR lebih asyik. Apa itu? Ya, bapak dan ibu usahakan jangan mengajar berpatokan kepada buku panduan atau buku paket. Kenapa Bu Nurul? Karena buku paket itu disusun dan dirancang, begitupun tugas-tugasnya itu untuk pertemuan tatap muka, bukan pertemuan online, sehingga materinya itu lebih banyak dan durasinya lebih panjang. Jadi di sini dibutuhkan inovasi, kreativitas bapak dan ibu guru, yaitu sebaiknya sih kalau menurut saya inovasinya apa? Menggunakan modul yang lebih ringkas dan juga sesuai dengan bakat dan minat dan juga karakter anak, seperti itu. Oke, good people, sekarang tips yang keempat untuk BDR lebih asyik. Apa itu Bu Nurul? Nah, kita coba pembelajaran kelompok. Teman-teman pernah nggak sih kasih selama kelas BDR ini, teman-teman pernah nggak kasih tugas ke murid-murid dengan project atau kelompok? Contohnya seperti apa Bu Nurul? Contohnya banget, dan itu mudah banget ya. Teman-teman bisa membagi satu kelompok itu 4 anak. Materinya ini pelajaran kognitif ya, bisa masuk ke IPA misalnya. Nah, contohnya apa Bu Nurul? Bagi anak itu menjadi 4, dalam satu kelompok 4 orang, 2 orang membawa benda, menyiapkan benda-benda yang mengapung, yang 2 orang lagi menyiapkan contoh benda-benda yang tenggelam. Nah, lalu mereka video call nih berempat gitu ya, terus mereka saling sharing, ini loh aku bawa ini contoh benda yang mau tenggelam, contohnya apa yang dari rumah aja, nggak harus beli, nggak harus nyiapin yang dari rumah. Nah, yang lain juga seperti itu. Lalu nanti ada salah satu orang tua yang mendokumentasikan, men-screenshot itu dan dikirimkan ke guru. Nah, kenapa sih Bu Nurul kita harus memberikan pembelajaran dengan kelompok tadi? Kalau saya sih berpikirnya itu untuk menguatkan bonding antara murid yang satu dengan murid yang lain, dan itu lebih seru loh kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena yang selama ini mereka di rumah hanya bertemu dengan keluarganya, dengan aktivitas yang mungkin rutinitas seperti itu aja, tapi ketika diberikan challenge pembelajaran kelompok, mereka lebih tertantang dan mereka lebih seru jadinya. Begitu ya teman-teman. Oke, good people, demikian tips aplikatif dari kami untuk BDR yang lebih asyik di rumah. Nah,
Apabila vlogs ini bermanfaat untuk good people, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.